Allahumma sholli ala. Jadi tubuh berpulang ke tanah, ruh berpulang kemana? Harusnya ke Allah. Kalau tahu jalan pulang, punya tiket, ya enggak? Harus punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak punya, gimana mau pulang? Maka yang duduk di depan saya saat ini dan tidak tertidur, itu ruhnya sedang makan. Kalau tadi badan yang makan, ya, itu sebabnya kalau ngaji ma'rifat itu lihat video-video Abah Guru kumpul. Kalau lagi majelis orang nggak makan nggak minum, nah itu orang kuat. Baru disuruh minum baru ingat minum. Dulu burung-burung ketika mendengarkan Sayyidina Daud membacakan ayat-ayat di kitab Zabur yang berisikan ma'rifat-ma'rifat, itu burung langsung mendengarkan duduk, ada yang turun, ada yang bertengger di pohon, semuanya diam. Tapi Nabi Daud kalau zikir bisa 2 hari 3 hari nggak pindah-pindah dari tempat duduknya. Tuh ruhnya lagi asik, nggak makan nggak minum. Ini burung ada yang nggak sempat lagi makan, lupa dengan makan minum, pingsanlah burung dan mati di situ. Tapi betapa indahnya si burung, dia meninggal saat mendengarkan ma'rifat. Itu dia masuk burung surgawi. Nggak tahu nanti di surga dia jadiin apa. Sama dengan kayu yang dijadikan sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Daud yang berhenti burung, angin berhenti, burung diam. Tapi sahabat Nabi ada yang lebih canggih. Meskipun makomnya tidak melebihi para anbiya, tapi umat Sayyidina Muhammad SAW di atas semua umat. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari malam-malam baca ayat. Nabi Muhammad SAW suka belusukan. Bukan belusukan mau nyalek loh ya. Yang mau nyalek silakan, halal. Yang nggak nyalek juga halal. Ini jangan nyindir-nyindir orang nih ya. Tersinggung sih nggak apa-apa. Toh masih bisa senyum. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari nggak tahu kalau di luar rumah di pinggir jalan ada seorang sosok yang lebih mulia dari Sayyidina Daud terhenti saat beliau baca Quran. Coba lihat nih, ini kias nih, bandingkan. Nabi Daud baca ayat yang berhenti angin, hewan, semua berhenti. Tapi saat Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari baca ayat, yang berhenti siapa? Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah umat Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhenti Nabi. Besok pagi dikabarkan kepada beliau bahwa Nabi terhenti karena dia baca ayat. Apa kata beliau? Ya Rabb, seandainya aku tahu baginda Rasulullah SAW dengar, aku akan baca lebih indah daripada itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka apabila ruh hendak berpulang kepada Allah, ruh harus mengenal bapak ruhnya. Inilah kalam Imamuna Abul Mawahib Asy'arani. Apa kata beliau? Engkau mesti kenal ayahanda ruhmu, supaya nanti ada yang menjaminmu di padang mahsyar. Ayahanda ruh kita siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berterima kasih kepada orang tua wajib, kalau kepada ayahanda ruh lebih wajib lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ingin berpulang kepada Allah, nggak langsung aja ngomong begitu.
zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, apalagi namaku nama Allah. Suka-suka kamu ya. Nggak begitu, itu hanya orang yang fana. Belum fana haram ngomong begitu. Ini dibaca, lagi baca mantra. Jadi mantra tuh ya. Itu ada kawan-kawan kita beberapa orang kepalanya tersungkur di WC. Saya udah ingetin 2 orang ini dari dulu. Oh, Bang, satu saya panggil Pak. Ini zikir setan. Karena setan mau jebak kamu. Berpulang kepada Allah mesti lewat Sayyidina Muhammad SAW, sedangkan di situ tidak ada muncul nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi saya nggak nolak kalimat itu kalau orang lagi fana. Orang fana kan lebih gila daripada orang mabuk, nggak kena hukum. Tapi kalau lagi sadar baca begitu, lagi ngopi baca begitu, ya salam, di warung lagi. Coba tuan-tuan perhatikan, saya nggak pernah buka kajian ini di warung, pasti di majelis. Cuma majelisnya namanya Cafe Rumi gitu ya. Cafe Rumi itu bukan kafe, itu majelis. Itu pun kita nggak buka banyak di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ilah di situ. Di ilah itulah mesti melalui babi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa orang langsung berpulang kepada Allah. Makanya pertanyaan di dalam kubur, man rabbuka? Yang kedua, man nabiyuka? Kalau seandainya cukup kepada Allah langsung, nggak ada man nabiyuka, siapa nabimu? Bahkan ditunjukkan dalam sebuah hadis, nggak ada man nabiyuka, cuma tanya man haza, ini wajah siapa, ini sosok siapa, ini nur siapa. Kalau selama hidup nggak kenal namanya, nggak kenal nurnya, nggak kenal sesuatu darinya, kita mau jawab apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka thariqah para aulia, para ghaus itu permulaannya adalah mengembalikan kepada Allah, dan tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali menyadari bahwa kembali tubuh kepada tanah, tanah dari nur, ruh dari hembusan Allah, hembusannya bernama Ruhullah Ahmad. Ruhullah Ahmad. Cuma sampai situ doang, boleh jelasin. Kita baca lagi teksnya. Wa syukur lahu fit tanahi. Kalau dapat pemberian dari Allah, dapat warid dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridha anhu fil waridat, wa sabr lahu fil makarih, wa tasim lahu fil aqdar. Meridai apapun warid pemberian yang dikasih. Itu sebabnya pengalaman rohani tidak diizinkan diceritakan kepada kawan, ceritakan kepada orang yang mengerti. Kenapa? Nanti kawan kita pengen mengalami yang kita alami, akhirnya dia kurang bersyukur. Wasabru lahu fil makarih, sabar dalam makarih, dalam hal yang tidak menyenangkan. Kalau orang awam, hal yang gak menyenangkan itu musibah. Tapi makarih bagi ahlullah itu riyadhah. Jam tidur gak tidur tapi wiridan. Jam 3 itu enaknya ngapain, Pak? Ngorok ya. Oh, itu enak sekali tuh. Padahal tidur tuh gak ada rasanya. Coba ada rasa gak tidur? Karena kita ini lemah dan gampang payah, kita memerlukan tidur, tapi tidur gak ada rasanya. Senin Kamis makan atau puasa? Makan. Enaknya ya?
Kalau puasa gimana? Kita puasa, orang pesta duren, ngurut dengkul. Sahabat-sahabatku yang makan Allah, jadi sabar itu nggak hanya dari musibah zahir. Musibah paling berat itu adalah saat melihat yang nggak nyaman di depan mata ada pada kawan dan guru. Guru kita punya ulah, kita nggak nyaman. Guru kita punya petuah, kita tersinggung. Sabar nggak? Itu lebih berat daripada zikir 100.000. Kalau disindir orang kuat nggak? Nggak kuat ya. Wa taslim lahu fil aqdar, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isaru haqqihi ala kulli syai', mendahulukan hak Allah ta'ala atas segala sesuatu. Hak Allah ta'ala dipuji dan kita berzikir kepadanya. Coba hitung hari ini lebih banyak megang tasbih atau megang handphone. Katanya mau jadi ahli ma'rifat. Kata orang Jawa, ma'rifatmu. Tahu nggak artinya ma'rifatmu? Matamu. Mau jadi ahli ma'rifat, tapi cuma pakai angan-angan. Sama kayak orang pengen hafal Quran, coba saya hafal Quran. Dari dulu ngomongnya coba, udah 10 tahun lalu. Ya kan? Ketemu orang begitu, sama. Dalam bab ma'rifat juga banyak orang ngomong begitu. Wa fi kulli syai' wa babu hadzal jam'i. Kesimpulan dari semua itu cuma dua. Istidamatul dzikri ma'al istihdar. Mendawamkan zikrullah dengan hadirnya kolbu. Dan itu sulit kalau tidak ada mursyid. Kita kalau nggak ada mursyid, baru zikir 25, kapan selesainya nih? Tasbih belum 1/4 udah ngeliat, lama amat nih. Tasbih kok lama ya? Tapi kalau orang punya mursyid, kata mursyid, amalkan 1000. Semangat kita mau ngamalin 1000. Itu lain orang bermursyid dengan orang yang berbulsyid.